Kamu kenapa seperti ini kepalanya? Apa? Banyak hutang. Allahu Akbar, ini pocong yang kena azab teman-teman. Kepalanya besar karena dia waktu hidup kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bisa bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Seperti biasa saya ditemani sama Mas Kameramen. Gimana kabarnya Mas Kameramen? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kalian masih ingat rumah ini? Ini adalah rumah punya Bapak Udin ya. Dan di sini saya membawa Mas Woto. Dan waktu saya eksplor kala itu saya bersama Mas Evi ya Mas. Iya Mbak. Jadi tempat ini terasa asing ya buat Mas Woto. Baru pertama kali ya Mas ya? Iya Mbak, baru pertama kali ke sini Mbak. Oh iya. Oke teman-teman, jadi aduh, ini baru opening udah panas loh Mas. Iya Mbak, hawanya panas banget di sini Mbak. Aduh. Teman-teman, jadi saya mendapatkan panggilan dari Bapak Udin yang punya rumah. Ini posisi rumah kosong ya. Rumah maksudnya rumah habis nggak dihuniin karena takut. Jadi dia menelpon saya dan minta bantuan kalau di rumahnya ini masih banyak hantu-hantu yang kesini aja Mas, yang masih mengganggu keluarga mereka. Jadi mereka takut untuk menempati tempat ini. Makanya mereka tuh ngungsi ke rumah yang satunya lagi. Dan siapa itu? Tuh Mas, seperti ada yang dorong pintu tadi ya. Oke teman-teman, saya merasa kasihan dengan kondisi rumah Bapak Udin yang udah nggak terawat lagi karena sering ditinggal ya. Mas kameramen makan apa Mas? Makan apa? Astagfirullahaladzim, ini Mas kameramen saya agak gimana gitu teman-teman. Dia sambil makan. Canda ya teman-teman, jadi biar nggak sepanang gitu. Nggak apa-apa Mas, makan aja. Oke teman-teman, jadi nggak mau. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba untuk membersihkan rumah ini supaya rumah ini bersih dan yang punya rumah itu berani ya Mas ya untuk menempati lagi tempat ini. Dan saya juga bingung ya teman-teman, memang banyak sekali sosok sih di rumah ini, cuma saya tuh bingung berasal dari mana. Karena apa mungkin rumah ini itu bersampingan dengan perkarangan kosong Mas. Jadi apakah sosok yang ada di perkarangan itu bersarang di rumah ini loh Mas. Jadi iya, menurut Bapak Udin itu iya, jadi menurut Bapak Udin itu rumah ini tuh hantunya nggak ada habis-habisnya. Jadi ada aja gitu yang datang terus gangguin mereka gitu. Jadi rumah ini sering sekali kosong karena memang mereka tuh takut. Dan di sini pun saya udah ngerasain ada getaran-getaran energi yang negatif Mas. Jadi memang rumah yang memang jarang ditinggalin itu justru menjadi sarangnya. Jadi kalau memang ada penghuninya lebih baik tinggalin aja, nggak apa-apa Mas. Jadi bantu dengan sholat dan baca Quran, insya Allah pergi sendiri kok, insya Allah. Jadi jangan ada hantunya terus kalian tinggal pergi tuh malah jadi buat sarang. Bukan begitu Mas. Iya, malah makin banyak teman-teman. Kesalahan Pak Udin seperti ini Mbak. Iya, jadi buat kalian yang ada di rumah, kan banyak banget tuh yang DM ya Mas ya. Banyak banget yang DM saya dan tanya, Mbak di rumah saya tuh ada kuntinya loh. Saya kalau habis maghrib itu dengar kayak ada apa namanya suara perempuan dari arah kamar mandi. Terus ada juga seperti orang yang hantu yang gangguin anak saya gitu. Jadi saya tuh bingung balasnya teman-teman. Karena banyak banget yang DM seperti itu. Jadi saran saya tuh kayak gini ya. Kalau kalian merasa rumah kalian itu ada hal-hal gaibnya, itu lebih baik jangan ditinggal pergi atau kalian ngungsi ke rumah lain gitu. Itu jangan, lebih baik rumah yang ada hal gaibnya itu lebih baik tetap ditinggalin, jangan lupa sholat dan baca Al-Quran supaya sosok yang ada di situ nggak betah dan merasa kepanasan. Percaya. Dan memang rumah yang ada hantunya gitu ya, dilihat kalau orang yang bisa merasakan ya, dipegang dindingnya itu nggak dingin ya, dinding kan dingin ya Mas, ini tuh panas itu kalau orang yang bisa merasakan. Jadi buat kalian saya tuh bukannya nggak mau bales ya, karena banyak banget yang DM jadi ketumpuk-tumpuk ya. Dan saran saya sih kalau ada yang punya
masalah seperti itu di rumah, jangan ditinggal, lebih baik ditempatin aja. Apalagi di kamar mandi. Jadi saran saya seperti ini ya, banyak orang yang tidur dengan lampu dimatiin ya Mas ya. Kalau saya tidur juga seperti itu Mbak. Itu kalau rumahnya aman. Kalau misal ya di kamar mandi kalian ada perempuan, kan banyak tuh yang di kamar mandi kadang ada keluhan, Mbak di kamar mandi saya kok seperti ada kalau malam kayak ada orang mandi padahal nggak ada orang gitu ya. Itu biasanya sosoknya perempuan. Dan makhluk-makhluk seperti itu saya merinding Mas. Makhluk-makhluk seperti itu yaitu suka tempat yang gelap, ya. Jadi buat kalian yang ada di rumah kalau ada masalah seperti itu, jadi jangan biasakan tempat yang menurut kalian ada makhluk gaibnya, jangan dibiasakan gelap. Jadi biarkan lampu itu nyala Mas. Jadi iya, jadi saya juga pernah ya, sedikit cerita teman-teman, saya juga pernah kedatangan tamu dari Papua, itu teman bapak saya. Dia tidur besok kalau kita eksplor di rumah saya, Mas kameramen tahu, tidur di kamar belakang. Dan waktu mau tidur dia mainin HP. Lah waktu mainin HP itu dia seperti lihat kayak ada orang pakai baju putih, rambutnya panjang itu masuk ke kamar mandi saya. Kebetulan orang itu dia lumayan pinter ya, maksudnya dia mengerti tentang hal-hal gaib. Jadi orang itu bilang ke ibu saya, katanya gini, Bu, itu tadi malam saya lihat kayak ada orang masuk ke kamar mandi, rambutnya panjang, bajunya putih. Saya kira Fani, tapi waktu saya lihat ke kamarnya Fani itu lagi tidur. Dan dia pesan, katanya kamar mandi saya itu nggak boleh lampunya itu dimatiin Mas, karena suka sekali dengan yang gelap-gelap, apalagi yang kotor-kotor gitu. Jadi buat kalian yang ada di rumah, seperti itu aja sih saran dari saya. Dan maaf kalau kalian DM tentang tanya-tanya tentang hal seperti itu sama saya nggak dibales, karena banyak sekali yang DM dan ketumpuk-tumpuk gitu Mas. Maaf ya teman-teman, sedikit bercerita agar kalian pikirannya itu positif tentang DM saya, tapi sama saya nggak dibales padahal kalian minta pertolongan ke saya. Lihat apa Mas? Tangan Bapak nih. Allah Akbar, lihat tangan ya. Mungkin ini adalah salah satu sosok yang ada di sini Mas. Ayo Mas, kita cek Mas. Cek Mas, kosong ya, nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Kita cek sebelah sini lagi Mas. Sebelah sini cek Mas. Cek kosong ya. Kosong ya. Allah Akbar. Keluar, di mana kamu? Ini memang ada yang mau datang Mas, energinya besar sekali Mas. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar Mas. Oh, besar sekali energinya Mas. Allah Akbar. Belakang Mas, belakang energi dari belakang Mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas. Allah Akbar. Pocong Mas, pocong. Ada yang aneh dengan kepalanya Mas. Teman-teman, ini ada yang aneh dengan kepalanya besar sekali. Allah Akbar. Assalamualaikum. Turun. Allah Akbar. Dia mau turun teman-teman, lihat kepalanya besar sekali. Punten, saya mau tanya, penunggu tempat ini sudah berapa lama? Saya baru selesai pembukaan, udah langsung ada energi yang kuat, terus sosok muncul di hadapan saya teman-teman. Mohon maaf, bisa turun ke bawah agar kita bisa enak ngobrolnya. Bapaknya apa sekarang jam 7 bapaknya? Ini jam mati mungkin Mas, tuh nggak jalan jarum panjangnya, jarum merahnya. Oh iya. Punten, masih berapa banyak sosok yang seperti kamu di tempat ini? Jawab pertanyaan saya. Kamu mau tinggalkan tempat ini? Mau tinggalkan tempat ini? Kasihan ini yang punya rumah, kasihan. Pergi dari tempat ini ya. Saya sudah tahu asal-usul kamu dari mana. Kamu berasal dari perkarangan yang ada di samping, bukan begitu? Sekarang saya mau tanya, kenapa kepala kamu bisa besar seperti itu? Apa? Bapak ini kok nggak mandi terus Bapak ini? Ini kalau nggak seperti ini, dia bisa melompat Mas. Nabrak saya. Kamu kenapa seperti ini kepalanya? Apa? Kenapa Bapak ini? Banyak hutang. Allah Akbar, ini pocong yang kena azab teman-teman.
kepalanya besar karena dia waktu hidup kebanyakan hutang, tapi waktu dia mati belum, maksudnya udah mati tapi belum sempat kebayar hutangnya. Bukan seperti itu? Keluarganya nggak bayarin hutangnya kan Bapak nih? Ini keluarga kamu nggak bertanggung jawab atau gimana? Allahu Akbar. Katanya meninggal satu keluarga, Mas. Satu keluarga. Iya, ini Kenapa Bapak nih? nggak tahu, saya juga nggak tahu, Mas. Ini berarti kepala kamu kena azab ya karena kamu nggak bayar hutang. Allahu Akbar. Berarti yang dipinjemin uang sama kamu ini nggak merelakan, Mas, nggak mengikhlaskan. Jadi kamu kena azab, kepalanya besar seperti ini. Apa? Kamu minta tolong ke saya? Buat apa? Minta tolong apa? Apa? Saya suruh bayarin hutang kamu? Allahu Akbar. Emang berapa banyak hutang kamu? Allahu Akbar, banyak banget, Mas. Berapa sih Mbak? 10.200.000. Astagfirullahaladzim. 10.200.000. Tapi saya punya uang cuma 100.000. Allahu Akbar. Itu siapa itu yang mukul-mukulin pintu? Teman kamu. Allahu Akbar. Ini seperti ada yang mukul pintu, teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tolong jangan mengganggu saya yang ada di luar. Jangan memukul-mukul pintu. Saya hanya punya uang 100.000. Hutang kamu terlalu banyak. Pantas aja orang yang kamu hutangi uang itu nggak merelakan ya, karena sangat banyak. Saya hanya punya uang 100.000, saya hanya bisa bantu ini. Tapi saya nggak akan cari orang yang minjemin kamu uang. Ini kamu saya kasih 100.000, kamu bayar sendiri. Taruh di depan pintunya. Biasanya pocong kan mukul-mukulin kepala di depan pintu kan. Ini saya punya 100.000 ya. Allahu Akbar. Ini seperti ada yang itu, Mas, yang buka pintu. Ini ada sosok lagi yang mau datang, teman-teman. Terpaksa kamu saya kasih 100.000. Ini yang bisa saya bantu. Aku udah bantu kamu. Sekarang kamu tinggalkan tempat ini. Mau? Siap, mantap. Dia mau pergi, Mas, tinggalin tempat ini, Mas. Oke? Ini nggak perlu banyak basa-basi. Sekarang kamu keluar dari tempat ini, tinggalkan tempat ini. Bayar hutang kamu, walaupun cuma 100.000, masih kurang banyak, itu urusan kamu di belakang. Yang penting udah mulai berkurang ya. Udah mulai berkurang ya. Allahu Akbar. Mbah, jangan mengganggu saya, Mbah. Jangan mengganggu saya, Mbah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pergi dari tempat ini. Pergi. Pergi dari tempat ini. Pergi dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Panas sekali tempatnya, Mas. Ini ada sosok kakek-kakek yang mau datang. Astagfirullahaladzim. Iya, sosok kakek-kakek mau datang. Pergi dari tempat ini. Karena kamu sudah saya kasih uang. Ini berat untuk meninggalkan tempat ini, katanya, Mas. Berat ini untuk meninggalkan tempat ini. Berat. Bagaimana, Mas? Hilangkan. Hilangkan aja Bapak nih. Hilangkan ya. Semoga itu cukup untuk membantu kamu. Sekarang kamu pergi dari tempat ini, Mas kameramen, bantu doa, Mas. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bantu doa ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bapak nih. Allahu Akbar. Mas, energinya ini besar banget, Mas, karena ini sosok banyak sekali hutangnya. Allahu Akbar. Tadi sosok ada di sini ya. Allahu Akbar, Mas. Apa Bapak nih? Ada batu akik ini ya. Atau pemberiannya dia Bapak nih? Dia pergi meninggalkan itu, Mas. Meninggalkan batu akik mungkin ini ya. Atau ini punya pemilik rumah ya, Mas ya. Tapi yang saya rasakan ini bukan dari sosok ini, Mas. Mungkin ini dari yang pemilik rumah, teman-teman, untuk jimat mungkin ya. Kemungkinan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Bapak nih kenapa Bapak nih? Pusing, Mas. Aduh, pusing banget, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosok satu persatu, alhamdulillah sudah saya bersihkan. Dan ini masih ada lagi, Mas, yang mau datang. Tapi Ada Bapak nih. kita bisa melanjutkan hari besok, teman-teman. Karena apa?
karena energi saya sudah terkuras habis untuk Tapi itu potongnya dikasih 100.000 nggak marah Bapak nih? Itu kan kurang banyak banget Bapak nih. tapi kan dia mempunyai rasa terima kasih Mas. Dia kan mempunyai rasa terima kasih udah ditolong. Jadi untuk mengurangi beban dia di akhirat, tadi saya kasih 100.000 untuk mengganti ke yang dihutangi uang sama dia. Gitu Mas. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi mau nggak mau dia harus nerima uang itu. Seperti itu Mas. Mungkin besok saya akan melanjutkan lagi teman-teman. Buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa saksikan video ekspor saya setelah ini ya. Dan buat Mas kameramen, tanggapannya apa Mas? Cukup Bapak nih. Cukup ya teman-teman, ini cukup ya dari saya. Kalau ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya Fani Ramadhani dan Mas kameramen pamit undur diri. Saya lanjutkan hari besok. Semoga kalian yang ada di rumah dalam lindungan Allah diberi kesehatan dan panjang umurnya, lebar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.